Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Kemarin yang terkait pembuatan aplikasi blog. Cuma nanti di sini kita akan coba menggunakan beberapa tema ya. Jadi tema-tema yang sudah ada. Jadi nanti kita bisa cari apa namanya. Kalau nanti Anda mau menggunakan beberapa tema-tema yang lain, monggo nanti bisa tinggal disesuaikan saja. Nah, kebetulan di sini kemarin saya sudah dapat beberapa tema, yaitu yang saya anggap ini nanti bisa diimplementasikan ya, jadi bisa mudah diimplementasikan dalam mempercantik tampilan dari web kita ya. Oke, sebentar di sini Anda nanti bisa coba lihat, cari aja. Namanya adalah HTML5 Phantom ya. Jadi dari web Phantom App ini. Ya, nanti selain ini bisa kalau memang nanti Anda mau coba, monggo ya. Tapi ini saya coba akan menggunakan model yang seperti ini ya. Jadi yang sederhana. Ya, intinya nanti di situ akan kita coba ya. Jadi kita akan coba menggabungkan antara web yang tampilan yang sederhana yang kemarin ya dengan tema ya atau template-template yang ada beredar di pasaran ya seperti itu. Jadi kalau untuk temanya nanti bebas monggo ya. Nah ini yang kita coba yang sederhana, kita gunakan adalah pakainya adalah Phantom di sini ya, HTML5. Nanti Anda bisa cari aja dengan judulnya ini HTML5 app ya, nanti cari yang namanya Phantom ya. Jadi di sini nanti ada gambar, kemudian ada informasi judul dan captionnya di sini. Nanti kalau Anda klik di sini, dia akan muncul masuk ke dalam detailnya. Jadi seperti itu. Kemudian set menunya ada di samping. Ya, kalau nanti Anda sudah cocok, sekiranya ini sudah cocok ya. Ini juga responsif ya. Kalau kita masuk ke tablet, ya tab ya, kemudian potret, tab yang potret, kemudian mobile, dia juga sudah responsif. Ya, jadi harapannya kalau dengan responsif ini nanti dibuka di beberapa device dia tidak masalah ya. Jadi CSS-nya tidak ada yang rusak dan sebagainya atau tidak bisa dibaca lah, lebih tepatnya seperti itu. Ya, seperti itu. Nanti kalau mau tinggal di-download saja, tidak terlalu besar. Jadi nanti Anda download, kemudian nanti tunggu sampai ini selesai ya, 1,4 ya. Jadi kecil. Ya, jadi nanti Anda bisa download. Kemudian untuk filenya nanti file project ya, itu Anda bisa download di GitHub ya. Kalau memang yang kemarin itu ternyata belum selesai ya, yang project kemarin, Anda bisa download ke GitHub saya di sini ya, github.com/Gendra /Viviano/blog ya, carinya seperti ini ya. Jadi monggo bisa dicatat dulu ya. Jadi nanti kita masuknya ke halaman blog ini. Kalau sudah, nanti Anda bisa download di sini ya. Jadi ini akan saya uji coba ya. Saya akan download dari awal ya. Jadi dari awal ini saya akan download dulu ya sampai selesai. Jadi nanti ada dua project atau aset yang nanti Anda download. Pertama yang dari blognya ini ya. Jika Anda sudah punya yang kemarin sudah selesai dan tidak mau menggunakan yang sudah ada, jadi mau pakai yang punya Anda sendiri nggak apa-apa, jadi Anda bisa. Tapi kalau yang ternyata kemarin belum selesai, Anda bisa menggunakan GitHub yang sudah saya sediakan ya. Jadi asetnya di sini sudah ada ya. Nanti di sini kita akan rubah yang di front end, karena di front end ini kemarin masih sangat dasar ya, jadi masih sangat dasar. Di sini nanti akan kita rubah ya. Setelah nanti Anda download ya, setelah Anda download nanti jangan lupa di unzip ya, di unzip saja ya. Ingat ya, nanti setelah di unzip Anda nanti pindahkan ke dalam folder
Ya, contohnya di HTDoc lah atau mungkin yang lainnya. Contohnya di sini nanti saya akan pakai yang di HTDoc. Ya, seperti itu. Jadi ini tadi sudah saya download, kemudian contohnya di sini ya. Nah, ini sudah saya download di sini. Nah, ini ya. Kemudian nanti Anda bisa copy saja. Copy, kemudian pindahkan saja di lokasi Anda ya nanti. Contohnya di sini saya paste saja. Nah, seperti ini. Kemudian nanti Anda bisa ekstrak saja, ekstrak all, ya mau diekstrak langsung di sini, pakai nama blok main atau apalah, nanti monggo, tinggal disesuaikan saja. Saya coba. Nah, oke, di sini ternyata dia di dalamnya ada lagi ya. Ini nanti kalau bisa sejajar saja dengan HTDoc ya. Jadi nanti biar tidak masalah. Ini contoh saya keluarkan ya. Ini saya cut, sorry, saya coba saya paste bisa. Ya, jadi saya taruh sejajar dengan ini, tidak di dalam folder lagi, jadi di dalam HTDoc ya. Ya, ini contohnya pakai nama blok main ya, pakai nama blok main ya. Atau apalah nanti Anda monggo bisa disesuaikan. Ini kelas apa? Kelas C ya. Contohnya blok underscore C gini ya. Ya, biar nanti untuk membedakan ya. Oke, kalau nanti Anda sudah blok main yang tadi, yang Anda sudah sudah ekstrak tadi, ya. Ini contohnya di blok main ini. Oh, sorry, itu tadi nggak pindah ya. Masih belum pindah ya. Ini oke, sudah ya, masih. Nanti coba Anda buka Visual Studio Code. Ya, jadi nanti buka Visual Studio Code-nya, kemudian panggil project yang tadi. Ya, jadi di project yang tadi Anda tinggal panggil saja. Di sini Anda bisa open folder, terlihat ya. Dan nanti di open folder saja, kemudian masuk ke lokasi yang tadi Anda pindahkan filenya di dalam, contohnya tadi di SAM ya, punya saya di SAM, kemudian di dalam HTDoc, kemudian ada blok C. Ya, di situ saya select folder. Oke, sampai nanti muncul seperti ini. Ya, jadi kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah oke. Kemudian untuk database-nya, ya database pakai yang database kemarin. Tetapi jika Anda ternyata kemarin lupa atau database-nya tidak membuat dan sebagainya, saya sudah berikan nih, namanya adalah BlockDB. Anda bisa gunakan nanti menggunakan apa PHP MyAdmin atau yang lain, itu bisa ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja ya. Jadi contohnya di sini saya akan coba contoh ya. Di sini saya buka dulu SAM-nya. Nanti saya akan coba generate ya. Ini jadi benar-benar dari baru menggunakan SAM. Bisa nggak? Saya coba dulu. Oke, apa adanya saya aktifkan dulu. Ya. Kemudian saya buka SAM-nya. Nah, ini saya arahkan dulu ke browser coba. Ke Chrome. Nah, oke, udah ya. Saya coba dulu nih. Soalnya kemarin nggak tahu SAM saya nggak bisa buka untuk PHP admin, jadi saya pakai pihak ketiga. Contohnya ya hampir mirip kayak PHP admin, tapi ada GUI-nya ya. Saya menggunakan Navigat seperti itu. Ini coba dulu. Nanti kalau bisa ya saya akan coba demokan, tapi kalau enggak ya nanti saya menggunakan yang database yang sudah ada. Oke, tunggu ya sampai selesai dulu. Sepertinya nggak bisa ini. Ya, kayaknya sama saya kemarin bermasalah. Oke, saya akan coba gunakan ini aja deh. Ya, saya pakai Navigat ya. Di sini saya akan
buka dulu ya. Caranya sama, pokoknya kalau yang di SAM juga sama, nanti Anda tinggal pilih import ya. Jadi nanti di situ ada tab ya, Anda buat database dulu kalau belum ada, namanya nanti bebas mau pakai DB block atau apa. Kemudian setelah Anda create new database, kemudian nanti import ya, seperti itu. Jadi tinggal diimport saja ya. Pada saat nanti import dia sudah otomatis bisa running seperti itu ya. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian ini saya coba buka SAM saya, sudah ada namanya BlockDB ya. Ini saya coba lihat ya, sebentar, BlockDB atau DB block, sebentar, postnya, title, image-nya, coba sebentar ya, ini saya coba dulu apakah bisa. Ya sebentar, sini saya pakai nama belum saya pindahkan ya untuk tampilannya. Ini saya tadi sudah gunakan Navigate. Nah ya, ini tadi untuk image-nya saya kasih nama ini aja deh ya, kemarin saya pakai minta tolong ChatGPT untuk mengenerate gambar. Jadi ini contohnya aja, ini bisa pakai image 2 ya, sesuai dengan yang ada ya. Ini contoh aja. Oke, ini sudah ada. Jadi di sini ada 2 tabel ya, di dalam BlockDB ini adalah host dan user. Usernya kemarin pakai admin, passwordnya admin 123. Oke, sekarang kita akan coba runningkan ya, apakah bisa ini. Kita coba runningkan ke yang di Chrome dulu untuk mengakses localhost block_c ya. Oke ya, sudah terlihat kah ya. Jadi tampilannya masih yang seperti ini ya, sangat sederhana gitu kan. Nah nanti di sini kita akan coba modifikasi seperti ini ya. Jadi nanti tampilannya sudah berbentuk yang lebih menarik ya, seperti ini. Oke sebentar ya, jadi tampilannya akan bentuk seperti ini. Oke, kita akan coba mulai gabungkan ya. Kita akan mulai gabungkan. Pertama saya akan buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, masuknya ke blockchain ya. Jadi di sini nanti Anda harus kopikan beberapa file ya. Jadi contohnya di sini, ini yang sudah ada, abaikan dulu. Kemudian Anda buat Anda coba lihat di Phantom-nya, yang Phantom tadi sudah di download ya. Itu sudah di downloadnya di lokasinya di mana tadi? Saya sudah download, lokasinya di downloadan ya. Nah ini saya akan coba kopikan juga ya, jangan lupa diekstrak dulu karena itu ekstrakkan semua. Dan nanti yang di Phantom itu, yang di dalam Phantom itu yang diambil ya hanya aset ya. Ini saya akan lihatkan dulu ke Anda. Nah di Explore ini ada hanya aset saja ya. Jadi di aset ini Anda ambil satu kelompok ini, satu gelondong ini ya. Image-nya nggak usah lah, image nggak usah, atau kalau mau diambil ya nggak apa-apa, nanti jadi 2, aset dan image ya. Atau kalau mau sama-sama ini ada di copy aja nggak apa-apa, satu gelondong ini Anda kasih nama Phantom. Nah seperti ini ya, jadi biar memudahkan nanti ya, Anda bisa copy saja Phantomnya itu, kemudian pindahkan ke lokasi htdoc. Nah, ini untuk kemudahan saja, tapi nggak seharusnya seperti ini ya. Jadi ini hanya untuk kebutuhan belajar saja. Jadi kita paste di sini jadi satu ya. Jadi kita pindahkan semua filenya ya ke dalam Phantom seperti ini. Dah, jadi Anda kopikan dulu. Nanti kalau mau dihapus ya monggo, nanti tinggal diambil yang CSS saja atau apa,
bisa itu. Ini contohnya aja ya, saya masukkan di dalam sini. Kemudian setelah itu nanti Anda masuk lagi ke Visual Studio Code-nya ya. Kemudian sudah tertambah folder baru ya. Jadi sudah tertambah folder baru yaitu Phantom beserta aset, image, dan contohnya halaman HTML-nya. Ya, oke. Jadi mulainya sekarang. Kemudian Anda masuk ke front end Anda di sini. Ya, ini adalah front end yang nanti akan kita modifikasi. Ya, pertama yang Anda harus perhatikan itu ya, di Phantom ini ada indeks juga. Ya, ada indeks. Nah, ini kenapa saya masukkan ini biar mudah aja. Jadi Anda bisa mudah melihatnya di sini. Ya, jadi dari hal ini kita nanti akan amati, kemudian kita akan ambil, masukkan ke tempat yang kita punya. Ya, seperti itu. Ke indeks PHP saya, kita seperti itu ya. Pertama, ya, jadi di sini nanti Anda harus perhatikan yang akan diambil apa saja. Ya. Jadi di situ kita akan lihat. Kalau kita coba ya, kita lihat analisa dari yang ada di sini ya. Ini dari doc sampai sampai body. Ya, ini contohnya di sini. Di body ini ada namanya, ada kelasnya dari Phantom, kemudian wrapper ada, inner ada, ya, index di sini juga ada menu juga. Ya, nanti kita nggak akan pakai semua, jadi mungkin pakai home paling sama login. Kemudian ada mainnya. Ya, mainnya nanti yang isinya tadi yang tulisan this is Phantom sama ada gambar-gambar ya. Jadi gambar-gambarnya di load. Nah, ini nanti akan kita coba ambil. Pertama, ya, kalau kita lihat di indeks PHP kita, ini sebenarnya sudah ada. Ya, nanti Anda bisa hapus atau cuma nanti kalau Anda benar-benar modifikasi ini, itu kadang nanti ada beberapa kesulitan ya. Ya, karena ini sudah ada filenya. Nah, tip and triknya apa? Anda bisa buat benar-benar baru, jadi benar-benar indeks yang baru, atau nanti dari yang sudah ada ini, ya monggo. Jadi itu tergantung kebutuhannya. Ya, cuma memang kadang kalau Anda dari yang sudah ada ini, nanti kalau ngerubah-rubah itu kadang kesulitan gitu. Ya, jadi harus menghafalkan, bukan menghafalkan ya, harus memastikan tag-tagnya HTML ini tidak salah. Ya, oke, kita coba aja ya. Nah, oke. Dari sini Anda bisa copy dari 1 sampai 15. Ya, contohnya di sini 1 sampai 15 atau sampai div ini juga nggak apa-apa. Ya, 1 sampai 15 dulu aja. Oke, setelah itu Anda paste ke indeks PHP sampai ke body. Ya, sampai ke body. Ini ada indeksnya, ada config-nya ini. Ini sampai ke doc-nya saja. Anda paste kedua. Atasnya nanti nggak usah. Ya, kalau mau di paste dari 1 ya nggak apa-apa, nanti ini kita tulis ulang di bawah. Ya, dari sini 2 sampai ke 9. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kalau tulisannya kok nggak terlalu bagus dan sebagainya, Anda bisa pakai di sini ada namanya extension Prettier. Coba Prettier. Nah, saya sudah menginstal namanya Prettier kode formatter. Ya, jadi kode format ini untuk melakukan format. Ya, contohnya seperti ini. Ini kan bodinya harusnya masuk ke dalam ini, tapi saya copy kan jadi nggak terlalu bagus ya. Ini Anda bisa Alt Shift F. Nah, dia nanti otomatis memformat sendiri ya sesuai ukuran. Nah, title-nya nanti ini Anda bisa ganti, disesuaikan lah dengan nama yang ada di sistemmu dulu. Contohnya apa nih? Blog sederhana. Nah, contohnya blog sederhana atau monoblog lah, monggo nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini ada aset. Ya, ada aset. Aset ini nanti kita harus sesuaikan ya. Sesuaikan karena kalau yang di indeks HTML ini kan sejajar. Dia bisa langsung ambil ke aset ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, dia kan sejajar nih indeksnya. Indeks kan ke aset ya. Jadi dia bisa langsung ke aset, kemudian ini ya indeksnya di mana? Nah, ini ya indeksnya. Indeks kan sejajar dengan aset. Ya, jadi image, aset, image, dan indeks. Jadi bisa langsung diambil nih aset, CSS, main. Sedangkan di indeks ini nggak bisa. Ya, kita harus keluar dulu dari front end.
kemudian slash, baru masuk ke Phantom-nya. Ya, ini bisa di spasi aja biar nanti nggak masalah. Nih, baru masuk ke Phantom. Nah, seperti ini. Setelah itu baru masuk ke aset. Nah, jadi intinya ditambahkan ini titik-titik slash Phantom. Sampai sini Anda paste juga di sini bawahnya. Biar apa? Biar aset yang ada di main CSS itu akan terambil. Ya, seperti itu. Jadi tadi sudah ambil sampai preload. Oke, kemudian di preload itu ya, Anda bisa ambil lagi dari kelompok wrapper header. Nih, wrapper sampai header. Sampai mana nih? Menu. Nah, sampai menu nav dulu. Nah, sampai menu nav. Oke ya, sudah cukup sampai menu nav. Sepertinya sudah cukup ya. Ini Anda copy, Ctrl C dari 16 sampai 48. 16 sampai 48. Nah, ya biar aman nggak error atau apa, ini Anda bisa enter aja deh. Nah, itu aja ya biar gampang. Ini saya paste di sini. Ya, dari ini kalau nggak dikecilin aja. Nah, seperti ini ya. Tadi dari berapa ini? 16 sampai 48. Saya paste di bawahnya body basis. Body basis. Nah, ini saya coba luruskan dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini headernya sudah dibuat. Jadi ada header ya sampai wrapper. Nah, cuma di sini nanti ada logo. Ingat ya tadi, logonya di dalam apa? Di dalam punyanya Phantom. Berarti ini nanti Anda copy aja. Coba kita lihat Phantom-nya, logonya di mana ini? Di dalam aset. Adakah logo di dalam aset image? Nah, oke, di dalamnya image ya. Berarti tidak di dalamnya aset. Berarti Anda harus keluar dulu sama seperti tadi. Di sini titik-titik slash Phantom slash image. Nah, seperti ini. Nah, yang penting di depannya ditambahkan. Nah, kemudian ingat tadi di sini masih ada ya. Nah, kelompok yang mana lagi yang akan kita ambil? Nah, ini kan sampai menu. Kita lihat di sini menunya. Ya, menunya ini tidak akan kita gunakan. Kalau Anda lihat menunya itu yang mana? Menunya itu ini. Nah, ini saya pindah-pindah juga. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, menunya adalah ini. Nah, ini ya. Kemudian tadi logonya ini. Logo. Kemudian this is Phantom dan sebagainya. Nah, ini adalah tulisan tadi header. Ya, itu yang nanti akan kita sesuaikan. Ya, sesuaikan dengan aplikasi Anda. Ya. Oke, saya kembali lagi ke Visual Studio Code-nya yang di blockchain. Nah, kemudian kalau Anda lihat itu home. Ya, home-nya ini dihapus yang mulai ini, yang tempus ini, 48 ini, tempus etiam sampai elemen. Kemudian ini tambahkan login. Contohnya seperti ini. Ya, indeksnya ini diganti apa? Ya, diganti index.php. Sedangkan loginnya kita pindahkan kemana? Ingat login lokasinya di mana? Di dalam out, ya, berarti masuknya ke login. Nah, ini keluar dulu satu, out, dan login. Oke, seperti ini. Ya, ini yang harus ditambahkan. Nah, harus dimodifikasi. Kemudian setelah itu, sudah, oke ya, sudah ya. Kemudian di situ ada, Anda tambahkan lagi, nih, mulai dari div main, sampai, apa ini, sampai style section artikel. Nah, sampai sini. Coba, benar ya. Jadi nanti sampai situ kita lihat dulu strukturnya ya. Sampai div menunya mana? Menu sudah tadi sampai section artikel. Ya, betul ya. Jadi sampai section artikel.
Nah, artikelnya sebenarnya sampai sini kan, nggak apa-apa, sampai sini aja deh. Nah, ini kita ambil di sini dulu, kamu enter. Nah, ini formatnya masih kacau. Nah, kemudian nanti H1 ini Anda bisa ganti. Ya, bisa ganti dengan nama, contohnya apa nih? Monoblok. Monoblok. Kemudian bisa diganti ya, blog saya ini Anda bisa ganti saja. Ini nggak usah lah, desainnya ini kamu bisa hapus. H1-nya posisinya seperti ini. Nah, kosong posisinya seperti ini. Ya, kemudian tulisan-tulisan ini Anda bisa ganti. Nah, ini contoh aja blog pertama saya dengan menggunakan ya contoh aja ya, blog blog apa blog perjalanan perjalanan hidup saya, contoh aja ya, ini contoh. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini ada section, ada artikel. Ya, kalau Anda lihat, ya ini nanti yang akan kita ambil dari database. Ya, jadi di sini ada image, kemudian ada title. Ya, ini judul di sini. Ini contohnya nanti judulnya, judulnya ambil dari database. Ya, kita ambil dari database. Kemudian di sini adalah isi dari judulnya, kontennya ya, konten judul. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi contohnya seperti ini. Nanti ini akan Anda modifikasi. Ini juga akan kita arahkan ke detailnya. Belum ada detail ya, nanti kita buat detail. Jadi kita ambil dari database, namanya judul. Kemudian ini apa namanya, kontennya, konten dari blognya, konten dari blog. Sorry, maaf ini sedikit batuk. Oke, kalau sudah ya, mulai dari section ini ya, mulai dari section ini di image-nya artikel ini. Nah, ini span-nya, ini kita atasnya sudah harus tambahkan dengan PHP. Nah, contohnya, karena kita akan mengambil dari database. Ya, dari database, berarti kita butuh script PHP. Ya, jadi seperti ini Anda buatkan dulu. Nah, pertama, sama ya, Anda buat query, umpamanya, ini cara sederhana aja ya, kalau nanti Anda yang sudah biasa, kalau saya juga sudah biasa pakai framework dan sebagainya, ya nggak gunakan, ini hanya untuk kebutuhan kita belajar ya. Kemudian connya, connectionnya, nah ini connya ada karena kita sudah tambahkan ini ya, atau ini Anda kalau mau copy ya nggak apa-apa, ini dipindahkan ke sini Pak, saya mau pindahkan ke bawah ini, bawah sini, boleh ya. Oh sorry, yang diambil ininya saja ya, yang diambil hanya inputnya saja. Nah, biar nanti connya ini bisa kebaca ya. Jadi kemudian connya biar bisa terbaca, karena kalau tidak ditambahkan inputnya itu nanti jadi masalah itu, karena nanti connya nggak akan terbaca dengan baik ya, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu di sini tambahkan apa namanya, biasanya pakainya query langsung ya Pak. Oh iya, maaf lupa, kalau biasanya pakai framework ya. Select, nah di sini bintang, from bintang berarti semua kolom ya kita ambil ya, dari tabel post. Postnya pakai S ya, kita coba ya, betul pakai S. Nah kemudian setelah tabel post, nah nanti yang akan kita ambil ya, kita akan tampilkan itu di di order by atau di sortir ya, diurutkan, sorry, di order by. Nah, di sini order by. Ya, jadi order by-nya pakai kolom create add. Ini adalah tanggal ya. Ya, kemudian di sini kita descending. Jadi nanti ada blok-blok yang terbaru, ya, berita yang kamu input terbaru itu akan dimunculkan. Nah, karena di situ ada keterbatasan. Contohnya kalau kita lihat lagi ke blok tadi, ya di sini ada blok lagi ya. Nah itu
Mau lihat di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini kita akan tampilkan 12 data. Ya, jadi akan kita tampilkan 12 data. Jadi kalau umpamanya blokmu banyak, ada 100 kan nggak mungkin kita tampilkan 100 di sini. Jadi di sini akan selalu ditampilkan 12 yang terakhir. Ya, umpamanya nanti contoh mau saya mau nampilkan 4 saja Pak, ya boleh nggak apa-apa gitu kan. Ini contohnya aja. Jadi nanti akan ditampilkan 12 yang terakhir. Jadi nanti kalau ada berita yang ke-13, satu yang terakhir ini akan keluar, sedangkan satu yang baru ditaruh di sini. Jadi selalu seperti itu. Ya nanti kalau kita akan belajar pagination, nanti kita tambahkan pagination di sini. Sementara kita skip dulu untuk paginationnya. Oke, jadi kita tambahkan dulu. Oke, kita kembali lagi dulu ya. Ini saya arahkan dulu biar Anda terlihat. Oke, sudah tambah blok C ya. Di situ berarti ditambahkan namanya limit di sini. Limit. Berarti ini hanya 12 data saja yang terambil. Kemudian jangan lupa ditutup karena nanti kalau tidak ditutup ada error ya. Kemudian di situ, nah ini kita akan modifikasi style ini. Di sini ada styling, mana stylenya? Nah ini nih, ya ada style. Oh sorry, ini saya lupa. Ininya saya taruh di atas artikel ya. Nah ini jadi Anda harus benar-benar melihat dari awal. Nah seperti ini. Ini saya format dulu. Oke, ini saya taruh di atasnya artikel. Nah di sini ada style. Nah style itu kalau kita lihat tadi yang di gambar webnya itu kan ada warna-warna berbeda-beda. Itu kalau aslinya, kalau kita lihat, itu ada 6 style gitu. Style 1, style 2, style 3, 4 gitu kan. 5, 6. Kemudian di sini diulang lagi. Tidak dari satu dia motif. Oh, biar nanti warnanya sama dengan yang style 2. Style 2 kalau nggak salah ini warnanya merah ya. Jadi di sini pakai lagi style 2. Style 3, ya, dan seterusnya. Lalu pakai style 1. Nah, di sini kita akan buat seperti itu. Ya, cuma kalau kita pakai namanya style terus nanti kan jadi nggak bisa dinamis ya. Jadi kita akan buat sebuah array untuk menampung itu. Ya kita kasih nama aja styles, ini kan. Kemudian di sini kasih nama style 1 sampai style 6. Kita akan tambahkan data 1, style 2, ya. Kemudian sampai 6. 4, 5, 6. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tambahkan sampai style 6. Kemudian jangan lupa ditutup juga. Kemudian kita tambahkan indeks sama dengan 0. Oh, jangan lupa dolarnya. Oke, ini ya. Kemudian di sini, nah ini adalah proses loopingnya di sini. While-nya di sini. Ya, ini kenapa nggak mau nutup? Kita jadiin aja deh. While-nya di sini. Nah, Anda gunakan while di sini. Kemudian buat sebuah variabel namanya row. Ya, di sini SQL-nya fetch a row. Fetch a sock. Ya, jangan lupa ya, fetch a sock. Nah, ini kasih titik 2. Nah, pada saat ini, ya nanti di sini akan kita masukkan sesuai dengan data-data row di sini. Ya, jadi while kemudian ini ada oh sorry ini ditutup, ini pindah di sini ya. Oh betul ya, sorry betul. Maaf tidak terlihat. Nah ini biasanya ada, oh ya ini warnanya error ya, ini abaikan aja ya, ini warna merah ini biar nggak error. Anda tutup aja di sini di atas sesudahnya artikel. Nah di sini kamu tutup, kemudian kasih php, kemudian indeks plus ya, indeksnya variabel tadi indeks plus. Nah kemudian jangan lupa ditambahkan juga and will and while ya, jadi and while-nya harus tutup. Kalau and while-nya nggak ditutup nanti ya nggak selesai, nah dia warnanya nanti nggak merah lagi. Jadi untuk nutup ini lah intinya ya, untuk nutup ini. Kemudian ada indeksnya plus itu untuk nambahkan ini nih. Jadi nanti kalau dia looping ini indeksnya nanti otomatis
kita akan menghitung ini di sini nih stylenya ya. Jadi di sini kita akan ganti. Nah, ini coba saya ikuti saja dulu. Nah, oke, seperti ini. Kemudian di sini styles, kemudian di dalamnya ini indeks keberapa? Indeks. Kemudian di dalamnya di sini indeksnya ini kita bagi ya, sisah bagi dari count dari style. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia ini tutup dulu. Nggak ada error ya. Jadi umpamanya nanti contohnya kalau saya jalankan kalkulator modelnya gimana ya, ini kelihatan nggak kalkulator saya? Ya, coba ini kok saya lihatkan kalkulator atau tidak terlihat kalkulatornya. Kalkulator. Nah, seperti ini ya. Jadi kalkulatornya di sini, kalau umpama tadi jumlahnya kan 6 ya. Jadi kalau di sini 1, kemudian di mod 6, nah keluarnya 1. Nanti seperti itu ya. Jadi nanti kan indeksnya tadi pertama dari 0 ya, umpamanya dari 0. 0 gitu kan, kita mod sama sama 6. Itu munculnya ke berapa? Ke 0. Berarti indeks ke 0 kan tadi 1. Kemudian looping lagi berarti 1. Di mod lagi sama 6. Hasilnya 1. Begitu terus nanti seterusnya. Mod sama 2 ya. Jadi nanti dia akan selalu dinamis tuh. Umpamanya nanti putarannya ke berapa itu, contohnya sampai ada 12 ya, contohnya 10 ya, contoh 10 bisa nggak ya? 10 di mod dengan 6. Nah nanti 4, jadi dia berulang lagi ya. Kenapa tidak kita buatnya langsung indeks saja, karena memang jumlah stylenya kan 6 gitu ya. Itu nanti digunakan mod terus ya. Jadi nanti kalau looping ke 10, jadi data ke 10 itu nanti dia pakai style 4 gitu. Nanti kalau ada 12 contohnya, 12 kita mod ke 6, totalnya stylenya kan 6, 0 ya. Jadi dia ulangi lagi dari 1. Nah, tujuannya untuk itu. Ya, jadi tujuannya untuk seperti itu. Ya, jadi biar lebih dinamis. Oke. Setelah ditulis tadi, kemudian bawahnya ini ada image ya. Ini href-nya nanti kita akan set nanti aja. Di situ judul. Ya, judul itu judulnya sebelum ini dulu, sorry ya, ini dulu. Oke, ini dulu ya. Nah, ini kelas image. Kita akan gunakan pakai titik-titik sama semua file yang kita upload itu kita masukkan di dalam file upload ini. Tapi kan kita nggak pilih langsung kan kita nggak mungkin pilih seperti ini karena itu di database ya. Jadi ngikut di database nih, gambarnya seperti inilah gambarnya ya. Ini kita nggak ambil seperti ini. Jadi biar biar dinamis, ini kita ambil dari database. Ya, caranya bagaimana? Anda bisa pakai PHP, kemudian ambil row, kemudian di sini pakai image ya, kemudian sudah tutup. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan mengambil dari file yang ada di database ya. Jadi nanti di database image-nya apa itu kan ditampilkan. Nah, sama yang nama di database dengan yang di dalam folder image ini nanti jadi sama. Mana nih? Uploadnya. Sorry, di folder upload. Nah, ini kan image 1, image 2. Jadi dia sesuai dengan yang disimpan waktu nanti waktu Anda menyimpan blog, kemudian ada image-nya seperti itu. Oke, sudah. Kemudian yang judul ya, judul nanti Anda tinggal tambahkan saja sama panggil PHP-nya juga. Nah, di sini row makanya apa? Title. Nah, ini ya. Jadi row title. Kemudian yang di dalam konten. Nah, di konten ini setelah judul ada tulisan gitu di bawahnya ya. Ada tulisan yang di bawahnya. Nah, di sini kita akan panggil ya sama pakai row, kemudian pakai namanya konten ya. Kalau nggak salah konten, saya lupa. Oke, saya cek dulu benarkah namanya konten. Ya, konten. Betul. Nah, konten. Nah, cuma masalahnya kalau kontennya isinya ini panjang sekali, ada sampai 1000 karakter itu kan nggak mungkin kita tampilkan di situ ya. Jadi kita harus potong ya menggunakan string apa ini? String
strip text. Nah, ini kita pindah. Nah, kemudian Anda masukkan di sini. Ya. Jadi, kemudian Anda pakai lagi fungsi yang ada di PHP, yaitu substring. Nah, ini untuk memotongnya ya. Substring. Ini untuk memotong karakter berapa yang nanti akan Anda pakai. Nah, mulai dari 0, kemudian sampai contoh mau berapa nih, 50. Nah, itu contohnya ya. Jadi bisa 0, bisa 100, atau 100 sudah nggak apa-apa. Nah, kemudian ini nanti akan otomatis kalau panjang tulisannya yang diambil hanya 100 karakter saja. Ya. Kemudian di sini Anda bisa kasih titik-titik. Ya, contohnya itu nanti ada lanjutannya kayak namanya tulisannya panjang kemudian sudah sampai 100 karakter gitu. Nanti ada titik-titik-titik contohnya. Nah, itu adalah contohnya seperti itu. Kemudian ini sudah ya, ini sudah sampai sini. End sectionnya mana nih? Belum ditutup ya. Sectionnya belum ditutup. Nah, ini kita tutup dulu aja. Nih, kita klik di sini. Nah, dia muncul tuh. Ya, jadi muncul end section. Tutup lagi yang mana? Audifnya belum. Oke, kita tutup lagi, enter. Abaikan yang bawah ini ya. Ini nanti kita nggak akan pakai. Kemudian enter lagi. Nah, ini kenapa kalau saran saya kalau menggunakan yang baru itu lebih enak karena nggak ada gangguan lagi. Nah, ini tutup lagi di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi div-nya seperti ini sudah kita tutup. Ada berapa yang tutup? Nah, tutup. Ya, jadi ada 2 lagi yang ditutup. Kemudian indeks. Nah, setelah ini kita selesai, kita nggak pakai. Kita ambil yang footer 195 sampai 234. Nah, kita ambil semua aja. 195 sampai 234. Ya, jadi 195 sampai 234 kita pindah. Pindahnya kemana? Ke sini aja. 84. Nah, nanti kita akan modifikasi. Ini diratakan lagi. Nah, di sini tidak akan diambil semua. Kayak nama, email gitu kan. Ya, ini kalau mau dipakai ya monggo Twitternya. Ya, kalau ini bawah mau dipakai juga Twitternya, Facebook, umpamanya kamu punya semua ya, ini kamu bisa gunakan ya. Tapi kalau enggak ya tinggal di-delete aja nih mulai kelompok tweet LI nih, list itemnya. Ya, contoh dribble saya nggak pakai. Nah, GitHub nggak pakai telepon atau apalah gitu. Nah, nanti monggo tinggal disesuaikan saja. Ini saya nggak pakai, nah ini tinggal dihapus saja. Tapi kalau Pak saya mau apa adanya itu ya nggak apa-apa gitu kan. Oke, setelah Anda kopikan footer, kemudian apalagi yang bawah lah ini jangan lupa scriptnya. Script ini Anda kopikan juga. Saya taruh di mana? Saya taruh setelah footer. Nah, seperti ini. Ya, sebenarnya tadi kamu ngambil ini juga bisa. Ya, kamu pakai taruh di sini. Ini bisa enggak? Bisa aja. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita coba aja bareng-bareng ya. Jadi biar bisa apa enggak nih programnya bisa jalan apa enggak. Oke, setelah Anda taruh script, ya ini harus disesuaikan juga. Ingat tadi posisi aset di mana? Posisinya di Phantom. Nah, jadi ini Anda bisa kopikan saja ke bawah. Nah, oke, jadi kalau kita lihat di sini setelah indeks tidak ada lagi ya, berarti harusnya sudah nggak masalah. Ini kita delete. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah modifikasi kita yang baru. Ya, harusnya sudah tidak ada masalah. Kita akan coba running ya. Ini saya akan coba pindahkan dulu. Ya, kita pindahkan sama-sama tadi ke BlockDB. Ini kelompok Phantom tadi ya. Nih, ini masih yang lama ya. Kita coba refresh. Aman nggak? Nah, sudah bisa ya. Jadi ini adalah contohnya. Kemudian kita lihat nih. Nah, ini ada. Oh, loginnya kita belum benerin ya. Oh, sudah. Jadi kalau diklik nanti harinya login. Nah, ini akan kita benerin ya. Nanti kita akan modifikasi. Ya, cuma ini belum nih ditambahin detailnya. Jadi kalau diklik masih nggak ada apa-apa ini. Jadi kalau diklik harusnya masuk ke menu detail. Nah, ini sudah. Ini adalah contohnya. Tampilan yang tadi
seperti, oh nggak muncul ya. Jadi yang seperti yang tadi itu sekarang sudah berubah, tampilannya sudah menarik. Oke, mungkin itu dulu. Nanti saya akan lanjutkan ke detailnya ya. Oke, ini saya stop dulu biar tidak terlalu lama karena sudah 40 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.